Halo semua, Amerika dan Iran menyepakati gencatan senjata selama 2 minggu. Setelah kesepakatan gencatan senjata selama 2 minggu tercapai, keduanya mengklaim kemenangan. Siapa sebenarnya yang menang perang? Mari kita simak bersama apa yang terjadi. Ini dari The Guardian. AS dan Iran sepakat untuk gencatan senjata sementara Teheran mengatakan akan membuka kembali Selat Hormuz. Presiden AS meninggalkan ancaman agar Iran menyerah atau menghadapi kehancuran dengan intervensi menit-menit terakhir yang dipimpin oleh Pakistan. Amerika Serikat dan Iran menyepakati gencatan senjata bersyarat selama 2 minggu pada Selasa malam, yang mencakup pembukaan kembali sementara Selat Hormuz, setelah intervensi diplomatik menit terakhir yang dipimpin oleh Pakistan, membatalkan ultimatum dari Donald Trump agar Iran menyerah atau menghadapi kehancuran yang meluas. Pengumuman Trump tentang perjanjian gencatan senjata datang kurang dari 2 jam sebelum batas waktu pukul 8 malam waktu bagian timur yang ditetapkan sendiri oleh Presiden AS untuk mengebom pembangkit listrik dan jembatan Iran. Sebuah langkah yang menurut para ahli hukum serta pejabat dari berbagai negara dan paus dapat merupakan kejahatan perang. Beberapa jam sebelumnya, Trump menulis di Truth Social, "Seluruh peradaban akan mati malam ini dan tidak akan pernah bisa dihidupkan kembali. Saya tidak ingin itu terjadi, tetapi mungkin akan terjadi." Pesawat pembom B-52 Amerika dilaporkan sedang dalam perjalanan ke Iran sebelum perjanjian gencatan senjata diumumkan. Namun pada Selasa malam, Trump mengumumkan bahwa kesepakatan gencatan senjata telah dimediasi melalui Pakistan, yang Perdana Menterinya, Shehbaz Sharif, telah meminta perdamaian selama 2 minggu untuk memungkinkan diplomasi berjalan sesuai jalurnya. Trump menulis dalam sebuah unggahan bahwa dengan syarat Republik Islam Iran menyetujui pembukaan Selat Hormuz secara lengkap, segera dan aman, saya setuju untuk menangguhkan pembombaran dan serangan terhadap Iran selama 2 minggu. Dalam unggahan terpisah kemudian, Presiden AS menyebut hari Selasa sebagai hari besar bagi perdamaian dunia di media sosial, mengklaim bahwa Iran sudah cukup. Dia mengatakan AS akan membantu penumpukan lalu lintas di Selat Hormuz dan bahwa uang besar akan dihasilkan saat Iran memulai rekonstruksi. Selama beberapa jam setelahnya, posisi atau persetujuan Israel terhadap kesepakatan itu masih belum jelas. Namun, tepat sebelum tengah malam waktu setempat, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Israel mendukung gencatan senjata AS dengan Iran, tetapi kesepakatan itu tidak mencakup pertempuran melawan Hizbullah di Libanon. Kantornya mengatakan Israel juga mendukung upaya AS untuk memastikan Iran tidak lagi menimbulkan ancaman nuklir atau rudal. Perdana Menteri Pakistan sebelumnya mengatakan bahwa gencatan senjata yang disepakati mencakup di mana-mana termasuk Libanon. Proses gencatan senjata diselimuti ketidakpastian setelah Iran merilis 2 versi berbeda dari rencana 10 poin yang dimaksudkan sebagai dasar negosiasi dan yang menurut Trump merupakan dasar yang layak untuk dinegosiasi. Dalam versi yang dirilis dalam bahasa Persia, Iran menyertakan frasa penerimaan pengayaan untuk program nuklirnya. Namun karena alasan yang masih belum jelas, frasa tersebut hilang dalam versi bahasa Inggris yang dibagikan oleh diplomat Iran kepada para jurnalis. Pakistan telah mengundang AS dan Iran untuk berdialog di Islamabad pada hari Jumat. Teheran mengatakan akan hadir, tetapi Washington belum secara terbuka menerima undangan tersebut. Dalam percakapan telepon dengan Agence France-Presse, Trump mengatakan dia yakin China telah membujuk Iran untuk bernegosiasi dan mengatakan uranium diperkaya milik Teheran akan diurus dengan sempurna, tanpa memberikan detail lebih lanjut. Dalam gencatan senjata selama 2 minggu itu, kata Trump, ia yakin AS dan Iran dapat bernegosiasi mengenai proposal 10 poin yang memungkinkan gencatan senjata untuk diselesaikan dan diwujudkan. Ini akan menjadi gencatan senjata 2 arah, lanjutnya. Alasannya adalah karena kita telah memenuhi dan melampaui semua tujuan militer dan sudah sangat jauh dalam mencapai kesepakatan pasti mengenai perdamaian jangka panjang dengan Iran dan perdamaian di Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengeluarkan pernyataan tak lama setelah pengumuman Trump yang mengatakan bahwa Iran telah menyetujui gencatan senjata. Untuk jangka waktu 2 minggu, jalur aman melalui Selat Hormuz akan dimungkinkan melalui koordinasi dengan angkatan bersenjata Iran, tulisnya.
Harga minyak anjlok, saham melonjak, dan dolar melemah pada hari Rabu karena gencatan senjata Timur Tengah selama 2 minggu memicu rally pemulihan, didorong oleh harapan bahwa aliran minyak dan gas melalui Selat Hormuz dapat dilanjutkan. Meskipun gencatan senjata sementara telah diberlakukan, serangan terus berlanjut di seluruh wilayah tersebut beberapa jam setelah pengumuman Trump. Sebelum batas waktu yang ditentukan, serangan udara menghantam 2 jembatan dan sebuah stasiun kereta api di Iran, dan AS menyerang infrastruktur militer di Pulau Kart, pusat utama produksi minyak Iran. Perubahan haluan yang tiba-tiba ini akan memungkinkan Trump untuk mundur, karena perang AS di Iran telah berlangsung selama 5 minggu tanpa tanda-tanda bahwa Teheran siap menyerah atau melepaskan cengkramannya di selat tersebut, jalur bagi 1/5 pasokan energi global, di mana lalu lintas telah melambat hingga hampir berhenti. Trump sebelumnya menolak rencana 10 poin tersebut sebagai tidak cukup baik, tetapi Presiden telah menetapkan tenggat waktu sebelumnya dan membiarkannya berlalu selama 5 minggu konflik. Namun, pada hari Selasa, ia bersikeras bahwa jam-jam berikutnya akan menjadi salah satu momen terpenting dalam sejarah dunia yang panjang dan kompleks, kecuali jika sesuatu yang revolusioner dan luar biasa terjadi dengan pikiran yang kurang radikal dalam kepemimpinan Iran. Kabar tentang kesepakatan gencatan senjata sementara disambut baik, tetapi diiringi dengan catatan peringatan di tempat lain. Kementerian Luar Negeri Irak menyerukan dialog serius dan berkelanjutan antara AS dan Iran untuk mengatasi akar penyebab perselisihan. Sementara Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul, mengatakan kesepakatan itu harus menjadi langkah pertama yang krusial untuk perdamaian abadi, karena konsekuensi dari berlanjutnya perang akan tak terhitung. Di Australia, pemerintah memperingatkan bahwa perkembangan terbaru belum tentu berarti krisis bahan bakar telah berakhir. Harga minyak turun karena para pedagang bertaruh bahwa pembukaan kembali Selat Hormuz akan membantu pasokan bahan bakar kembali pulih. Tetapi Menteri Energi, Chris Bowen, mengatakan kepada wartawan bahwa warga Australia tidak boleh terlalu berharap. Dia berkata, orang-orang tidak seharusnya mengambil kemajuan hari ini dan mengharapkan harga akan turun. Kita menyambut baik kemajuan, tetapi saya rasa kita tidak bisa mengatakan bahwa selat tersebut sekarang sudah terbuka. Juru bicara Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Winston Peters, menyambut baik kabar yang mengembirakan tersebut, tetapi mencatat masih ada banyak pekerjaan penting yang harus dilakukan untuk memastikan gencatan senjata yang langgeng. Kementerian Luar Negeri Jerman mengatakan pihaknya berharap langkah tersebut akan menghasilkan kesepakatan akhir setelah Washington dan Teheran memulai pembicaraan pada hari Jumat. Menggambarkan gencatan senjata sebagai langkah positif, Kepala Sekretaris Kabinet Minoru Katahira mengatakan Tokyo ingin melihat deeskalasi di lapangan di wilayah tersebut, menambahkan bahwa Perdana Menteri Sanae Takaichi sedang berupaya untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. Berakhirnya permusuhan untuk sementara waktu akan menjadi kabar baik bagi Jepang, yang bergantung pada Timur Tengah untuk sekitar 90% impor minyak mentahnya, yang sebagian besar diangkut melalui Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan harapannya agar negosiasi antara kedua pihak dapat diselesaikan dengan sukses, dan perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah dapat dipulihkan secepat mungkin, serta mendoakan pelayaran bebas dan aman bagi semua kapal melalui Selat Hormuz. Mari sekarang kita review apa saja yang terjadi dari awal perang dimulai sampai gencatan senjata. Kita mulai dari minggu pertama. Pada tanggal 27 Februari pukul 15.38 IST, Donald Trump yang sedang dalam perjalanan dengan Air Force One ke Corpus Christi, Texas, memberi perintah untuk melanjutkan operasi Epic Fury. Rudal AS, drone, dan jet tempur Israel mulai menyerang Iran keesokan harinya sekitar pukul 01.15 IST. Serangan tersebut terjadi selama negosiasi aktif mengenai program nuklir Iran. Serangan tersebut bertepatan dengan awal bulan suci Ramadan, di mana umat Muslim berpuasa dari subuh hingga matahari terbenam. Operasi tersebut diberi kode nama Operasi Singa Mengaum oleh Israel. Penggunaan kata singa merujuk pada Iran pra-revolusi dan bangsa Yahudi. Angkatan Udara Israel mengatakan bahwa mereka telah menyerang 500 target militer di Iran Barat dan Tengah dalam serangan tempur terbesar dalam sejarahnya. Kapal Angkatan Laut Iran juga menjadi sasaran. Israel kemudian mengatakan bahwa serangan awalnya menggunakan lebih dari 1.200 bom dalam 24 jam. Seorang pejabat AS mengatakan puluhan serangan AS dilakukan oleh pesawat yang berbasis di sekitar Timur Tengah
dan dari satu atau lebih kapal induk. Menurut Iran International, mengutip kantor berita mahasiswa Iran, ribuan personel Korps Garda Revolusi Islam, termasuk beberapa pejabat senior, tewas atau terluka ketika beberapa pangkalan militer diserang. Beberapa serangan menghantam distrik Jalan Pasteur di Teheran, tempat istana presiden berada, dan Dewan Keamanan Nasional. Serangan tersebut disertai dengan serangan cyber terhadap infrastruktur, media, dan aplikasi telepon Iran dengan pesan-pesan yang menyerukan warga Iran untuk bangkit melawan pemerintah mereka. Serangan cyber tersebut mengakibatkan pemadaman internet hampir total di Iran, berlangsung selama lebih dari 60 jam dengan konektivitas turun hingga serendah 1% dari tingkat normal, mengganggu komunikasi pemerintah, media pemerintah, dan layanan publik. Iran sejak itu membatasi akses internet bagi rakyatnya, hanya mengizinkan akses bagi pengguna yang disetujui pemerintah. Pejabat militer Israel mengatakan bahwa perencanaan selama berbulan-bulan mendahului serangan mereka, memungkinkan mereka untuk menentukan target, mencapai kejutan taktis, dan mendapatkan dukungan AS. Menyerang pada pagi hari bukan pada malam hari, seperti kebanyakan serangan Israel sebelumnya terhadap Iran, menambah unsur kejutan. Setelah serangan dimulai, Israel menyatakan keadaan darurat dengan alasan adanya harapan pembalasan Iran dan memperingatkan warganya untuk tetap berada di daerah yang terlindungi. Israel memanggil 20.000 pasukan cadangan selain 50.000 yang sudah bertugas. Kementerian Kesehatan Israel memindahkan operasi rumah sakitnya ke bawah tanah. Israel memperingatkan warga sipil Iran yang tinggal di dekat industri dan infrastruktur militer untuk segera mengungsi. Pada pukul 2.30 IST tanggal 28 Februari, Donald Trump merilis pernyataan video berdurasi 8 menit di Truth Social yang menyatakan bahwa tujuan serangan AS di Iran pada dasarnya adalah perubahan rezim. Trump mengatakan bahwa aktivitas mengancam Iran membahayakan AS dan sekutunya. Ia mengutip krisis sandara Iran, dukungan untuk proksi seperti Hamas dan Hizbullah, dan pembunuhan para pengunjuk rasa. Trump mengutip seruan Iran kematian bagi Amerika dan dugaan sejarahnya menyerang warga sipil dan tentara AS sebagai bukti niat Iran terhadap Amerika Serikat. Trump dan Benjamin Netanyahu sama-sama memperingatkan potensi ancaman senjata nuklir di Iran dan menyerukan rakyat Iran untuk menggulingkan pemerintah mereka. The Times of Israel melaporkan bahwa Menteri Pertahanan Israel, Katz, menyebut serangan itu sebagai serangan preemptif yang dimaksudkan untuk menghilangkan ancaman terhadap negara Israel. Iran menolak klaim bahwa mereka bermaksud menyerang Amerika Serikat, menyebutkan sikap agresif Angkatan Bersenjata AS sebagai bukti. Pasukan Iran bereaksi dalam beberapa jam dengan meluncurkan rudal dan drone. Iran memberi kode pada respons militernya, Operasi Janji Sejati 4. Media pemerintah Iran juga menyebut peristiwa tersebut sebagai Perang Ramadan, karena serangan AS Israel bertepatan dengan awal bulan suci Ramadan. Iran menyerang target Israel di Tel Aviv dan Haifa, serta beberapa negara di seluruh wilayah Teluk Persia. Target utama termasuk ibu kota Bahrain, Manama, Bandara Internasional Kuwait, ibu kota Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, Riyadh dan Provinsi Timur di Arab Saudi, dan Bandara Internasional Erbil, serta Konsul Jenderal AS di Erbil di wilayah Kurdistan Irak. Iran melaporkan telah menyerang pangkalan-pangkalan AS di Pangkalan Udara Al-Udeid di Qatar, Pangkalan Udara Ali Al-Salem di Kuwait, Pangkalan Udara Al-Dhafra di UEA, dan Markas Besar Armada Kelima Angkatan Laut Amerika Serikat di Bahrain. Sumber-sumber lokal mengatakan Iran menggunakan drone Shahid yang merupakan salah satu senjata yang paling banyak digunakan oleh Iran dan proksinya, termasuk Hamas dan Hizbullah. Pada tanggal 1 atau 2 Maret, Iran menyerang pangkalan radar untuk sistem pertahanan misil THAAD di Yordania, UEA, dan Arab Saudi, menghancurkan setidaknya salah satunya. Pejabat keamanan tertinggi Iran, Ali Larijani, mengumumkan Dewan Kepemimpinan Sementara pada tanggal 1 Maret dan menuduh AS dan Israel berusaha membubarkan Iran. Ia memperingatkan kelompok separatis akan konsekuensi berat jika mereka bertindak. Trump menyampaikan ke NBC News bahwa sejumlah besar pemimpin di Iran telah tewas. Israel meluncurkan gelombang serangan baru terhadap target Iran. Iran meluncurkan rudal dan drone ke Bahrain, Israel, Yordania,
Kuwait, UEA, Arab Saudi, dan UEA untuk mencegah serangan Iran lebih lanjut. Inggris, Prancis, dan Jerman memutuskan untuk mendukung, jika diperlukan, langkah-langkah pertahanan militer yang proporsional terhadap drone dan misil balistik, menandakan potensi keterlibatan langsung. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan bahwa AS dapat menggunakan basis Inggris untuk serangan pertahanan terhadap Iran dan mengungkapkan bahwa spesialis Ukraina dan lainnya akan membantu upaya negara-negara Teluk untuk menggagalkan serangan drone Iran. CNN melaporkan bahwa putra mahkota Saudi Salman dengan dukungan AS bersumpah untuk menggunakan kekuatan militer terhadap serangan Iran lebih lanjut. Pada tanggal 1 Maret, Trump mengumumkan bahwa AS telah menerima proposal Iran untuk negosiasi lebih lanjut. Namun, Ali Larijani kemudian menolak pembicaraan. Pada tanggal 2 Maret, Kedutaan Besar AS di Kuwait diserang dan kemudian ditutup tanpa batas waktu. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Kapal tanker berbendera AS Stena Imperatif dan kapal tanker berbendera Honduras Ed Genova juga diserang. Seorang pejabat senior dan penasihat komandan IRGC mengatakan dia akan membakar kapal apapun yang melewati Selat Hormuz dan menambahkan bahwa tidak ada minyak yang akan meninggalkan daerah tersebut. Qatar menembak jatuh 2 pesawat pembom Su-24 Iran, menjadikannya negara pertama yang menembak jatuh pesawat Iran dalam konflik tersebut. Kementerian Pertahanan Qatar mengumumkan bahwa kota industri Ras Laffan dan kawasan industri Mesaiyed diserang oleh 2 drone Iran. Pada tanggal 6 Maret, dilaporkan bahwa menurut analisis citra satelit oleh Bloomberg dan Institut Penelitian Ekonomi dan Masyarakat Energi di Tokyo, Ras Laffan, fasilitas gas utama di Qatar, tampaknya tidak mengalami kerusakan sebelum penutupan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menyebabkan harga bahan bakar naik. Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Natanz dan media Iran melaporkan kerusakan pada rumah sakit Khatam Al-Anbiya dan Gandhi. Insiden tembakan salah sasaran terjadi ketika pilot F-18 Angkatan Udara Kuwait menembak jatuh 3 pesawat tempur F-15 EAS. Israel dan Hizbullah saling menyerang. Hizbullah mulai menembakkan roket dan rudal ke Israel sebagai balasan atas pembunuhan Khamenei. Hizbullah kemudian mengklaim bahwa serangan itu adalah tindakan defensif setelah lebih dari setahun serangan Israel meskipun ada gencatan senjata tahun 2024. Ditambahkan bahwa mereka memulai kembali pertempuran untuk memaksa Israel menghentikan agresinya dan mengevakuasi wilayah Lebanon yang direbut, menekankan bahwa langkah tersebut tidak terkait dengan perang. Lebanon melarang aktivitas militer oleh Hizbullah setelah serangan tersebut. Seorang juru bicara IDF mengeluarkan pernyataan darurat yang menyatakan bahwa serangan tersebut harus dianggap sebagai deklarasi perang resmi oleh Hizbullah dan berjanji untuk menetralkan ancaman tersebut. Israel menyerang Lebanon Selatan, Beirut, dan Lembah Beka. IDF mengatakan bahwa mereka membunuh kepala markas intelijen Hizbullah, Hussein Maklet, dalam serangan tersebut. Di Lebanon, IDF membunuh Adham Adnan Al-Othman, kepala sayap bersenjata Jihad Islam Palestina Brigade Al-Quds di Lebanon. Pangkalan Angkatan Udara Kerajaan di Akrotiri, Siprus menjadi sasaran serangan pesawat tak berawak sekitar tengah malam waktu setempat, dengan satu serangan menyebabkan kerusakan kecil. Serangan lain di Siprus menyebabkan Yunani mengumumkan bahwa mereka akan mengerahkan fregat dan F-16 untuk mempertahankan Siprus dari serangan lebih lanjut oleh Iran. Kemudian pada hari itu, Jenderal IRGC Sardar Jabari berkomentar bahwa ada kehadiran AS di Pulau Siprus dan bahwa Iran berencana untuk menyerang pulau itu dengan intensitas sedemikian rupa sehingga Amerika akan terpaksa pergi. Kelompok militan pro-Iran Guardians of the Blood Brigade mengklaim bertanggung jawab atas serangan terhadap pangkalan kemenangan AS di dekat Bandara Internasional Baghdad dan Erbil, wilayah Kurdistan Irak. Perlawanan Islam di Irak mengklaim bertanggung jawab atas lebih dari 23 serangan pesawat tak berawak terhadap aset AS di Erbil. Pada tanggal 3 Maret, serangan udara AS dan Israel dilaporkan menghancurkan markas Dewan Keamanan Nasional tertinggi, gedung Dewan Penentu Kebijakan di Tehran, dan apa yang digambarkan oleh pejabat Israel sebagai fasilitas senjata nuklir bawah tanah yang disebut Min Zadai. Kedekatan serangan ini dengan pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr mendorong badan Rusia Rosatom untuk menangguhkan pembangunan unit baru dan mengevakuasi staf yang tidak penting karena hilangnya komunikasi dengan pejabat Iran. Pejabat AS mengatakan pasukan AS telah merusak kemampuan Angkatan Laut Iran secara parah, terutama di Teluk Oman, di mana beberapa kapal perang Iran dilaporkan telah dihancurkan dan pangkalan-pangkalan penting dihantam.
Puing-puing dari serangan udara merusak Istana Golestan, sebuah situs warisan dunia UNESCO, menyebabkan UNESCO mengeluarkan pernyataan bahwa merusak properti UNESCO bertentangan dengan hukum internasional. Israel Quds mengizinkan invasi darat ke Lebanon pada tanggal 3 Maret. Invasi tersebut kemudian diikuti oleh serangan darat di Lebanon Selatan dengan pasukan dari Divisi ke-91 dengan tujuan untuk membangun lapisan keamanan bagi penduduk Israel di pemukiman utara terhadap Hizbullah, dengan harapan dapat menghancurkan infrastruktur mereka di perbatasan Israel-Lebanon. Pemerintah Lebanon melaporkan bahwa serangan pencegahan Israel itu mencapai Kafar Kela dan Kuza yang memprovokasi tentara Lebanon untuk melakukan penempatan kembali dari pos-pos perbatasan yang baru didirikan di tengah meningkatnya aktivitas Israel yang melanggar perjanjian gencatan senjata Israel-Lebanon tahun 2024. Israel juga melaporkan bahwa mereka membunuh Daud Alizadeh, komandan cabang pasukan Quds di Lebanon di Tehran. Para diplomat barat dan sumber lain mengatakan kepada The Jerusalem Post bahwa Qatar telah menyerang Iran setelah Iran mencoba menyerang Bandara Doha dan Qatar menembak jatuh 2 pesawat pembom Su-24 Iran. Channel 12 juga melaporkan serangan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar Majid Al-Ansari membantah tuduhan bahwa Qatar telah bergabung dalam kampanye yang menargetkan Iran. Seorang jenderal IRGC memperingatkan bahwa mereka akan menyerang semua pusat ekonomi di Timur Tengah. Dan Abbas Arakci mengatakan bahwa keterlibatan militer Eropa yang bersifat defensif akan dianggap sebagai tindakan perang. Pada tanggal 4 Maret, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengumumkan bahwa serangan AS Israel terhadap Iran akan meningkat intensitasnya. Serangan Israel menghantam markas Basij. Mojtaba Khamenei selamat dari serangan udara. IDF mengumumkan bahwa sebuah F-35I Adir ADF menembak jatuh jet pesawat tempur Yak-130 buatan Rusia-Iran di atas Teheran. Pertama kalinya, sebuah F-35 menembak jatuh pesawat tempur berawak dalam pertempuran udara ke udara, dan pertama kalinya Angkatan Udara Israel menembak jatuh pesawat sejak tahun 1985. Iran melancarkan serangan terhadap pangkalan udara Al-Udaid serta fasilitas penyulingan oli Ras Tanura milik Aramco. Amerika Serikat memerintahkan evakuasi pekerja non-esensial di Siprus antisipasi serangan Iran dan mengeluarkan peringatan perjalanan untuk negara tersebut. Sebuah rudal balistik yang dilancarkan dari wilayah Iran dicegat oleh sistem pertahanan udara terpadu NATO saat memasuki wilayah udara Turki, menandai peningkatan signifikan dalam konflik regional. Turki menegaskan haknya untuk mempertahankan diri setelah rudal tersebut mendarat di Dortiol, Provinsi Hatay, Turki, dan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menyatakan bahwa aliansi berkomitmen untuk mempertahankan Turki. Sebuah fregat Angkatan Laut Iran IRS Dena ditenggelamkan oleh kapal selang Angkatan Laut Amerika Serikat USS Charlotte sekitar 40 mil laut selatan Gale, Sri Lanka. Kapal ini sedang kembali ke Iran setelah berpartisipasi dalam International Fleet Review 2026 dan latihan multilateral Milan di Visakhapatnam, India. Latihan tersebut mengharuskan kapal-kapal berpartisipasi untuk tidak membawa amunisi dan AS mungkin mengetahui bahwa Dena tidak berdaya, karena AS juga mengirimkan pesawat patroli maritim untuk berpartisipasi. Ini adalah kapal pertama yang ditenggelamkan oleh kapal selam dalam pertempuran aktif sejak Perang Falklands, dan pertama oleh kapal selam Amerika Serikat sejak Perang Dunia Kedua. Menurut tentara Iran, 104 warga Iran tewas dan 32 terluka. Pemerintah Azerbaijan mengatakan pada tanggal 3 Maret bahwa 2 drone dari Iran menyerang eksklave Nakhichevan, Azerbaijan yang merusak bandara dan melukai 2 warga sipil. Keir Starmer mengkonfirmasi bahwa basis Inggris di Siprus akan digunakan untuk mempertahankan wilayah udara Jordania dari serangan lebih lanjut oleh Iran. Sementara Italia, Belanda, dan Spanyol mengkonfirmasi bahwa mereka akan mengirimkan kapal perang untuk mempertahankan Siprus. Irlandia menyatakan bahwa mereka bersedia melindungi Siprus dan bergabung dengan koalisi pertahanan Eropa yang telah dimobilisasi di sekitar pulau itu jika diminta. DIF membunuh ofisial Hamas Wasim Atalah Al-Ali di Bedawi, Lebanon. Trump mengatakan pada tanggal 6 Maret bahwa tidak ada batas waktu selama perang akan berlangsung. Hegseth menyatakan bahwa perang baru saja dimulai. Kapal tanker Iran IRS Bushehr ditahan oleh Angkatan Laut Sri Lanka, menandai kejadian pertama kapal perang ditahan di negara netral sejak Perang Dunia Kedua. Minggu kedua. Pada tanggal 7 Maret, AS mengirimkan kapal induk ketiga USS George H.W. Bush ke Timur Tengah. Kapal induk Inggris HMS Prince of Wales ditempatkan dalam kesiapan tingkat lanjut untuk membela kepentingan Inggris di wilayah tersebut.
Pezeskian mengatakan kepada wartawan pada tanggal 7 Maret bahwa Iran akan berhenti menyerang negara-negara tetangganya mulai tanggal 7 Maret dan seterusnya, kecuali jika serangan berasal dari sana. Meskipun demikian, Bandara Internasional Dubai kemudian diserang oleh drone Iran. NDTV melaporkan bahwa setelah permusuhan selama seminggu, Iran mungkin hanya memiliki sekitar 1.000 rudal balistik yang tersisa. Pada tanggal 7 Maret, rudal balistik ditembakkan dari Bahrain ke arah Iran, kemungkinan oleh pasukan AS. Pada tanggal 8 Maret, putra kedua Khamenei, Mojtaba, ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi Iran yang baru. Juga pada tanggal 8 Maret, Komando Pusat AS memposting pesan di X dalam bahasa Persia dan Arab yang sangat mendesak warga sipil di Iran untuk tetap di rumah dan menuduh bahwa rezim Iran dengan sengaja membahayakan nyawa orang tak bersalah dengan menggunakan daerah sipil yang padat penduduk untuk melakukan operasi militer, termasuk meluncurkan drone serang satu arah dan rudal balistik. Serangan udara Israel menghantam beberapa fasilitas penyimpanan minyak Iran, menewaskan 4 orang. Serangan terhadap depot bahan bakar di dekat Teheran menyebabkan sungai api mengalir di sepanjang jalan di daerah sekitarnya, dan kota itu diselimuti awan asap hitam tebal, menyebabkan hujan asam hitam beracun turun di daerah sekitarnya. Warga diimbau oleh otoritas Iran untuk tetap berada di dalam rumah, memakai masker saat berada di luar, dan menghemat makanan dan bahan bakar. Kuwait melaporkan bahwa 2 perwiranya tewas saat menjalankan tugas. Badan Pertahanan Sipil Saudi mengatakan bahwa serangan terhadap sebuah kompleks di Al-Harj menewaskan 2 orang dan melukai 12 lainnya. Komando Pusat AS mengumumkan kematian anggota layanan AS ke-7 akibat serangan Iran. Kementerian Pertahanan Inggris mengonfirmasi bahwa pasukannya telah mencegat sebuah drone Iran yang menuju ke Irak. Selain itu, kementerian menyatakan niat mereka untuk mengirim helikopter Merlin ke wilayah tersebut untuk membantu mendeteksi ancaman udara di masa mendatang. Menurut Palang Merah Iran, total 65 sekolah dan 32 fasilitas medis seperti rumah sakit dan apotek telah menjadi sasaran sejak perang dimulai, dan lebih dari 10.000 situs sipil telah rusak. Pada tanggal 9 Maret, NATO mengonfirmasi pencegatan rudal balistik kedua di wilayah udara Turki, mendarat di daerah Gaziantep. Sementara itu, Turki mengerahkan 6 F-16 dan sistem pertahanan udara ke Siprus Utara untuk memastikan keamanannya. Trump mengklaim bahwa perang sudah sangat lengkap, hampir, setelah berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan mengatakan kita sudah memenangkan perang dalam banyak hal. Ia juga mengklaim bahwa Selat Hormuz terbuka, tetapi juga menyatakan minat untuk mengambil alihnya dari Iran. Trump kemudian menarik kembali beberapa komentarnya selama konferensi pers yang diadakan kemudian pada hari itu, mendukung Menteri Pertahanan Pete Hegseth yang menyatakan bahwa perang hanyalah awal dari membangun negara baru dan bahwa perang akan berakhir segera. Namun, Trump juga mengatakan bahwa AS akan mengalami hari paling intens serangan pada hari Selasa. Menyusul dukungan Presiden Suriah Ahmad al-Syariah terhadap tujuan Lebanon untuk melucuti senjata Hizbullah, kelompok tersebut menargetkan kota Inhil di Suriah. Sekitar selusin pesawat pembom B-1B tiba di pangkalan di Eropa. 5 pesawat mendarat di pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Fairford, Inggris, bergabung dengan 3 pesawat pembom B-52, sementara 3 pesawat lainnya dialihkan ke pangkalan udara Ramstein, Jerman. Gangguan GPS yang tidak jelas asal-usulnya telah mengganggu navigasi kapal di dekat Selat Hormuz, yang dapat menyebabkan kecelakaan fatal bagi kapal tangker minyak. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, didukung oleh Arab Saudi, menetapkan cabang Ikhwanul Muslimin di Sudan sebagai organisasi teroris karena hubungannya dengan poros perlawanan mereka. Anggota milisi mereka bertempur bersama IRGC karena kontak yang terjalin dengan batalion Al-Bara Ibnu Malik saat intervensi Iran di Sudan. Pada tanggal 10 Maret, seorang komandan senior IRGC menyatakan bahwa Iran hanya menembakkan rudal dengan muatan 1.000 kg atau lebih. AFP melaporkan bahwa serangan Iran adalah yang paling intens dan terberat sejak awal perang. Ini menunjukkan pergeseran taktik dari saturasi pertahanan udara ke serangan penetrasi berimpak tinggi.
Menyusul dukungan kepresidenan Suriah terhadap pelucutan senjata Hizbullah dan kampanye mobilisasi oleh tentara Suriah di perbatasan Lebanon, peluru dari Lebanon mendarat di kota Sergaya, 20 km dari Damaskus, tempat pasukan angkatan bersenjata Suriah berada. Serangan itu dikonfirmasi oleh otoritas operasi tentara Suriah. Kemudian, pada hari itu, Israel mengeluarkan pemberitahuan evakuasi mendesak ke pinggiran selatan Beirut. Laksamana Amerika Serikat Brad Cooper melaporkan bahwa tingkat peluncuran rudal balistik Iran turun 90% dari hari pertama perang dan tingkat peluncuran drone mereka turun 83%. Analis pertahanan A.J. Jaff melaporkan bahwa tingkat peluncuran rudal turun 92% dari 480 menjadi 40 dan tingkat peluncuran drone turun 92% dari 720 menjadi 60. Pada tanggal 11 Maret, 11 pesawat pembom B-1 dan 3 B-52AS dikerahkan ke RAF Fairford di Inggris, di mana fotografi jarak jauh menunjukkan bom sedang disiapkan untuk dimuat. Hal ini menyusul pernyataan Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth bahwa itu adalah hari serangan paling intens di dalam Iran, meskipun target misi tersebut masih belum diketahui. Sebuah cabang bank Sepah di Teheran terkena serangan yang mendorong IRGC untuk memperingatkan bahwa di masa depan mereka dapat membalas dengan menyerang bank-bank AS atau Israel di wilayah. Iran menyerang Stryker, sebuah perusahaan pemasok equipment medis berbasis di Amerika, dengan serangan cyber. Pada tanggal 12 Maret, UNICEF melaporkan bahwa lebih dari 1.100 anak terluka atau tewas, 200 dilaporkan tewas di Iran, 91 di Lebanon, 4 di Israel, dan 1 di Kuwait. Mereka terkusir sejak perang dimulai, dan jutaan tidak dapat bersekolah akibat kekerasan perang sejak dimulai. UNICEF juga mencatat bahwa angka-angka ini kemungkinan akan meningkat. Wakil Menteri Intelijen Iran, Akbar Ghaffari, tewas dalam serangan udara. Serangan Iran membakar 2 kapal tanker minyak di lepas pantai Irak, menewaskan 1 orang dan mendorong Irak untuk menangguhkan semua operasi terminal minyak. Bangunan bersejarah era Safawi Rush de Jenan, juga dikenal sebagai Istana Rush, hancur akibat serangan langsung AS Israel. Bangunan lain yang rusak termasuk Paviliun Chehel Sotun, Rumah Rakib Haneh, Halang Taimurid, Halang Ashraf, dan Jendela Ali Gapu Palace. Banyak bangunan dan monumen yang terdampak dilindungi secara hukum oleh Blue Shield International yang menyebut penghancuran situs tersebut sebagai kejahatan perang. 6 tentara Prancis terluka dalam serangan drone di basis di Malakara, Kurdistan, Irak. Presiden Prancis Macron mengumumkan pada tanggal 13 Maret bahwa seorang tentara Prancis tewas dalam serangan tersebut. Pada tanggal 13 Maret, untuk membantu mengatasi biaya ekonomi perang, AS untuk sementara mencabut pembatasan penjualan minyak Rusia. Namun, harga minyak hampir tidak terpengaruh oleh hal ini. Iran mengumumkan serangan terkoordinasi oleh Angkatan Laut IRGC, Angkatan Darat Iran, dan Hizbullah terhadap Israel dan pangkalan AS. Israel melaporkan bahwa 58 orang dirawat di rumah sakit karena cedera akibat serangan rudal. Iran kembali menargetkan negara-negara Teluk dengan rudal dan drone, menyebabkan harga minyak naik. Bahrain melaporkan serangan terhadap tangki bahan bakar. 2 orang terluka ketika sebuah drone musuh menyerang sebuah bangunan tempat tinggal di Kuwait. Otoritas Kuwait juga menyatakan bahwa peralatan pertahanan dan bandara internasional utama negara itu diserang, dan 6 saluran listrik dilaporkan mati. AFP melaporkan bahwa ledakan terdengar di pusat kota Dubai. Pada saat yang sama, Badan Operasi Perdagangan Maritim Inggris mengatakan sebuah kapal kontainer diserang 35 mil laut di utara Jebel Ali di UEA. Menurut Al Jazeera Arabic, sirine berbunyi di setiap kota di Yordania. Untuk ketiga kalinya dalam perang, rudal balistik memasuki wilayah udara Turki dan dicegat, dengan ledakan terdengar di dekat kota Adana serta sirine dari pangkalan udara Incirlik. Israel menyerang beberapa pos pemeriksaan IRGC di Iran. Menurut Reuters, Israel menyerang pos pemeriksaan setelah menerima informasi dari informan di lapangan. Reuters juga melaporkan bahwa Israel telah menyerang posisi Basij yang digunakan untuk menekan protes Iran. Minggu ketiga. Pada minggu ketiga,
para analis menemukan sedikit bukti pembelotan atau desersi yang signifikan di militer Iran. Pembelotan militer dianggap sebagai syarat yang diperlukan untuk perubahan rezim. AS melakukan serangan skala besar di Pulau Harak, pusat ekspor minyak utama yang menjadi rumah bagi 90% ekspor minyak Iran. Lebih dari 90 situs militer menjadi sasaran, sementara infrastruktur minyak tidak menjadi sasaran karena alasan kesopanan, menurut Trump. Harga minyak telah naik lebih dari 40% sejak awal perang. Menurut CENTCOM, sekitar 90 target militer diserang, sementara infrastruktur minyak pulau itu tidak menjadi sasaran. Pada 14 Maret, Komandan Keamanan Kataib Hizbullah Abu Ali Al-Askari tewas dalam serangan udara di Baghdad, menurut kelompok tersebut. 2 lantai pertama Hotel Royal Tulip Al-Rashid di zona hijau Baghdad dihantam oleh drone saat menjamu delegasi Uni Eropa dan Arab Saudi. Serangan tersebut tidak diklaim oleh siapapun, namun karena berdekatan dengan serangan serupa yang terjadi 48 jam sebelumnya di kedutaan AS di Baghdad, ada kecurigaan bahwa itu adalah serangan Iran. Pada tanggal 16 Maret, baik Tiongkok maupun negara-negara NATO yang bersekutu dengan AS di Eropa menolak seruan Trump untuk memberikan dukungan militer guna membuka kembali Selat Hormuz. Trump menegur sekutu NATO-nya, menyebut keputusan mereka sebagai kesalahan yang sangat bodoh. Pada tanggal 17 Maret, Trump membuat pernyataan di Truth Social yang menolak bantuan NATO, dan secara tak terduga juga menegur sekutu AS di Indo-Pasifik, yaitu Jepang, Korea Selatan, dan Australia, karena menolak bergabung dengan serangan yang dipimpin AS terhadap Iran selama perang. Dalam pernyataan yang sama, Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak membutuhkan bantuan siapapun terkait perang. Pada pagi hari tanggal 17 Maret, beberapa pejabat senior Iran termasuk Ali Larijani dan Kepala Basij Gholam Reza Soleimani menjadi sasaran serangan udara Israel. Kematian mereka berdua kemudian dikonfirmasi oleh media pemerintah Iran. Sebagai tanggapan, Iran melancarkan serangan rudal yang menewaskan 2 warga sipil Israel di Ramat Gan. Pada hari yang sama, Israel melancarkan invasi darat ke Lebanon Selatan. Pada 18 Maret, dalam eskalasi besar, Israel menyerang ladang gas alam South Pars di Teluk Persia dan kilangan di sekitarnya di Iran dengan koordinasi AS. Sebagai balasan, Iran menyerang fasilitas produksi LNG terbesar di dunia di Qatar. Trump mengklaim bahwa ia tidak mengetahui serangan South Pars, menjanjikan bahwa tidak akan ada lagi serangan Israel terhadap infrastruktur minyak Iran, dan mengancam Iran untuk tidak melanjutkan serangan terhadap infrastruktur energi Qatar. Pada hari yang sama, Israel mengatakan telah membunuh Menteri Intelijen Iran Ismail Khatib dalam serangan udara semalam. Pezeshkian mengkonfirmasi pembunuhan Khatib pada hari yang sama. Sebuah salon rambut di Beit Awa terkena proyektil menewaskan 4 wanita dan melukai 6 orang, dengan otoritas Israel menyatakan bahwa kemungkinan besar itu adalah amunisi tandan, dan otoritas Palestina mengatakan itu adalah pencegat Israel yang meleset. Pada tanggal 19 Maret, sebuah pesawat F-35 AS melakukan pendaratan darurat setelah diduga terkena serangan pasukan Iran. Kilangan minyak grup BAZ di Haifa terkena serangan rudal Iran yang lebih luas di daerah tersebut sebagai balasan atas serangan Israel terhadap fasilitas gas South Pars. Netanyahu bersikeras bahwa Anda tidak dapat melakukan revolusi dari udara dan harus ada komponen darat yang melibatkan tentara di darat di Iran. AS memulai kampanye udara terhadap kapal dan drone Iran di Selat Hormuz sebagai bagian dari upaya untuk membukanya kembali bagi pelayaran internasional. Minggu keempat, Laksamana Brad Cooper mengatakan bahwa militer AS sejauh ini telah menyerang lebih dari 8.000 target militer Iran, termasuk 130 kapal. Pada tanggal 21 Maret, AS melakukan serangan terhadap fasilitas nuklir Natanz menggunakan bom penghancur bunker untuk menargetkan lokasi tersebut. Rusia mengutuk serangan terhadap Natanz sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Sementara Badan Energi Atom Internasional mendesak pengekangan militer untuk menghindari resiko kecelakaan nuklir. Sebagai tanggapan, Iran menyerang kota Dimona di Israel Selatan, melukai setidaknya 78 orang. Iran mengatakan bahwa mereka menargetkan pusat penelitian nuklir Shimon Peres Negev. Tak lama kemudian,
Iran melakukan serangan lain terhadap kota Arad di Israel Selatan, melukai lebih dari 116 orang. Mengutip pejabat AS yang tidak disebutkan namanya, CNN dan The Wall Street Journal melaporkan bahwa Iran gagal mencoba menyerang pangkalan militer gabungan AS Inggris di Diego Garcia, di Kepulauan Chagos di wilayah Samudra Hindia Inggris. Laporan tersebut mengatakan bahwa salah satu rudal pecah di tengah penerbangan, sementara yang lain dicegat oleh rudal pertahanan udara SM-3 yang diluncurkan oleh kapal perang AS. Israel mengatakan bahwa Iran menggunakan rudal balistik antar benua 2 tahap untuk menargetkan pulau tersebut. Iran membantah meluncurkan rudal ke arah Diego Garcia dengan mengatakan bahwa itu adalah serangan bendera palsu Israel. Tidak ada bukti yang disajikan bahwa rudal Iran yang diduga mendekati Diego Garcia atau bahwa salah satunya dicegat. Gerakan Houthi di Yaman memperingatkan bahwa mereka akan menanggapi setiap eskalasi terhadap Iran, termasuk upaya untuk membuka kembali Selat Hormuz. Mereka secara khusus memperingatkan 2 negara Arab yang menawarkan untuk bergabung dalam kampanye Selat Hormuz, Bahrain dan Uni Emirat Arab, bahwa mereka akan menjadi yang pertama kalah dalam pertempuran ini. Houthi selanjutnya mengancam akan bergabung dalam perang jika sekutu AS bergabung dalam serangan terhadap Iran, atau jika AS dan Israel menggunakan Laut Merah untuk melakukan operasi. Pemerintah Lebanon mengusir duta besar Iran. Trump mengeluarkan ultimatum kepada Iran, mengancam akan menyerang pembangkit listriknya kecuali Iran membuka Selat Hormuz dalam waktu 48 jam. Iran memperketat ancamannya, mengancam akan menutup Selat Hormuz sepenuhnya, dan menyerang infrastruktur vital di seluruh wilayah seperti fasilitas energi dan desalinasi yang penting untuk air minum. Tokoh oposisi Iran dan mantan putra mahkota, Reza Pahlavi, menyerukan kepada Trump dan Netanyahu untuk menargetkan militer sambil tidak menyerang infrastruktur sipil yang diperlukan rakyat Iran untuk membangun kembali negara mereka. Di tengah tenggat waktu, Trump mengumumkan bahwa ia menunda serangan terhadap pembangkit listrik Iran selama 5 hari, dan mengatakan AS sedang bernegosiasi dengan Iran untuk mengakhiri perang. Iran membantah pembicaraan tersebut pernah terjadi atau sedang berlangsung, dan menyebut Presiden penipu. Iran menolak rencana perdamaian 15 poin yang diajukan oleh AS. Iran menegaskan bahwa Lebanon harus dimasukkan sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata, sehingga menjadikan gencatan senjata bersyarat pada berakhirnya Perang Lebanon tahun 2026 melawan Hizbullah. Pada tanggal 24 Maret, Israel atau sekutunya menembak jatuh sebuah rudal Iran yang melintas di atas Lebanon pada ketinggian tinggi, menurut tentara Lebanon, yang juga mengonfirmasi bahwa rudal tersebut tidak menargetkan Lebanon. Ini adalah pertama kalinya selama konflik saat ini terjadi penembakan jatuh rudal Iran di wilayah Lebanon. Serangan AS terhadap pangkalan militer Habaniyah yang menampung unit-unit dari pasukan mobilisasi populer di Kegubernuran Al-Anbar menewaskan 7 anggota angkatan bersenjata Irak dan melukai 13 lainnya. Sebagai tanggapan, Perdana Menteri Irak Muhammad Shia al-Sudani memanggil kuasa usaha kedutaan AS di Baghdad. Media pemerintah Iran mengancam bahwa Iran dapat merebut wilayah Bahrain dan Uni Emirat Arab jika AS melakukan kesalahan, sambil memberi sinyal kesiapannya untuk membuka front baru di Yaman dengan menutup Bab al-Mandab bersama Houthi. Israel mengatakan telah membunuh Komandan Angkatan Laut Tertinggi Iran, Ali Reza Tangsiri, yang disebut sebagai bagian dari upaya untuk membuka kembali Selat Hormuz, yang menurut Katz Tangsiri bertanggung jawab langsung atas penutupannya. Pada tanggal 27 Maret, sehari setelah Trump dan Pete Hegseth mengumumkan netralisasi militer Iran, serangan rudal dan drone Iran di pangkalan udara Pangeran Sultan merusak beberapa pesawat pengisian bahan bakar AS dan melukai setidaknya 15 tentara AS. Sebuah E-3 Sentry juga rusak akibat serangan tersebut. Analis militer Cedric Leighton menggambarkan serangan itu sebagai pukulan serius terhadap kemampuan pengawasan AS. Iran tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerahkan kendalinya atas Selat Hormuz. Pada hari yang sama, Iran memblokir 2 kapal Tiongkok untuk memasuki selat dan berusaha untuk memformalkan biaya bagi kapal yang melewatinya. Meskipun ada desakan untuk melakukan pembicaraan, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, secara terbuka bersumpah untuk mengintensifkan dan memperluas serangan Israel di Iran. Pada hari yang sama, kompleks air berat Shahid Hondabi di Arak, yang di masa lalu digunakan untuk menguji pengayaan uranium, dan pabrik produksi Yellow Cake Ardakan di Provinsi Yazid, dipastikan telah rusak akibat serangan udara Israel. Minggu kelima.
Houthi bergabung dalam perang pada tanggal 28 Maret dengan meluncurkan rudal balistik ke arah Israel. Houthi mengatakan bahwa mereka telah meluncurkan rudal balistik yang menargetkan situs militer sensitif di Israel dan bersumpah untuk melanjutkan serangan sampai agresi di semua front perlawanan berhenti. Rudal tersebut dicegat dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Houthi kemudian meluncurkan rudal kedua ke Eilat. Sebagai tanggapan, pemerintah Yaman yang diakui secara internasional mengutuk upaya berulang Iran untuk menyeret Yaman ke dalam konflik melalui milisi terorisnya. Pada hari yang sama, 2.500 marinir AS dari unit ekspedisi marinir ke-31 tiba di Timur Tengah. Mereka dimaksudkan untuk menjadi bagian dari upaya untuk membuka Selat Hormuz. Komando Pusat AS menyatakan bahwa mereka telah menyerang lebih dari 11.000 target di Iran sejak awal perang. Pada tanggal 28 Maret, serangan udara gabungan AS Israel merusak parah beberapa fasilitas perumahan dan sipil, termasuk Universitas Sains dan Teknologi Iran. Sebagai tanggapan, Iran mengancam akan menyerang perguruan tinggi Israel dan Amerika di seluruh Timur Tengah. Serangan udara juga menghantam waduk air berkapasitas 10.000 meter kubik di Hafkel, di Provinsi Khuzestan. Pada tanggal 29 Maret, serangan gabungan AS Israel menghantam dermaga di kota pelabuhan Bandar Hamir di Iran Selatan, menewaskan sedikitnya 5 orang. Sebuah rudal Iran menghantam pabrik kimia di zona industri Neot Hofaf, melukai 1 orang dan menimbulkan kekhawatiran akan kebocoran bahan berbahaya. Konvoi pasukan mobilisasi rakyat Irak terlihat memasuki Khorramshahr di Iran Barat Daya. Tentara anak berusia 11 tahun, Ali Reza Jafari, meninggal dunia setelah serangan pesawat tak berawak Israel. Pada tanggal 30 Maret, Trump mengatakan di Truth Social bahwa jika kesepakatan tidak segera tercapai dan Selat Hormuz dibuka kembali, AS akan mengakhiri perang dengan menghancurkan semua pembangkit listrik Iran, sumur minyak, Pulau Hark, dan mungkin semua pabrik desalinasi. Pada hari yang sama, Turki dan NATO mencegat rudal keempat yang diarahkan ke wilayah Turki. Iran membantah menembakkan rudal ke Turki, mengklaim bahwa itu adalah serangan bendera palsu. AS mulai menerbangkan pesawat pembom B-52 di atas wilayah Iran untuk pertama kalinya, menunjukkan kepercayaan diri akan supremasi udara atas Iran. AS menggunakan pesawat pembom untuk menargetkan depo amunisi dan pangkalan udara di Isfahan, menyebabkan ledakan besar. Negara-negara Teluk Sekutu AS seperti Arab Saudi, UEA, Kuwait, dan Bahrain dilaporkan mendorong Trump untuk melanjutkan perang sampai ada perubahan signifikan dalam kepemimpinan Iran. Jurnalis Amerika Shelley Kittleson diculik di Baghdad oleh Kataib Hezbollah, faksi terkuat dalam PMF, yang menuntut agar pemerintah Irak membebaskan beberapa anggota kelompok yang ditahan. Pada tanggal 1 April, kantor berita Meher, sebuah kantor berita semi-resmi pemerintah Iran, melaporkan bahwa pakar kebijakan dan mantan Menteri Luar Negeri Kamal Kharazi terluka parah dan istrinya tewas dalam serangan udara yang menghantam rumahnya. Pejabat Iran menggambarkan serangan itu sebagai upaya untuk menggagalkan diplomasi dengan mencatat bahwa Kharazi sedang mengawasi kemungkinan pertemuan antara pejabat Iran dan Wakil Presiden AS J.D. Vance. Serangan udara di Pulau Hengam yang strategis di Selat Hormuz menyebabkan 7 orang terluka. Trump mengindikasikan bahwa ia tidak lagi khawatir tentang uranium yang diperkaya Iran yang terkubur di bawah tanah. Netanyahu menegaskan bahwa serangan AS Israel telah menghilangkan kemampuan Iran untuk memproduksi senjata nuklir dan rudal balistik, sehingga menghilangkan 2 ancaman eksistensial bagi Israel. Presiden Iran Pezeshkian menerbitkan surat terbuka kepada warga AS. Pada akhir hari tanggal 1 April, Trump menyampaikan pidato kepada bangsa, di mana ia menyatakan bahwa serangan-serangan tersebut telah secara dramatis mengurangi sistem rudal dan drone Iran, dan menambahkan bahwa serangan terhadap Iran akan meningkat dalam 2 hingga 3 minggu ke depan untuk mengembalikan mereka ke zaman batu. Pada tanggal 2 April, 2 serangan AS di jembatan B1 antara Teheran dan Karaj, yang digambarkan sebagai jembatan tertinggi di Timur Tengah, dilaporkan menewaskan 8 orang dan melukai 95 lainnya, menyebabkan jembatan tersebut runtuh. Trump menyombongkan diri atas serangan tersebut, yang oleh para ahli dinilai sebagai kemungkinan kejahatan perang. Pada saat serangan terjadi, banyak keluarga Iran berkumpul di taman-taman di bawah jembatan untuk merayakan Sisdah Bedar.
Iran mengungkapkan kerusakan besar pada pusat medis berusia seabad, Institut Pasteur Iran. Menteri Pertahanan AS Hegseth membanggakan tentang kematian dan kehancuran dari langit sepanjang hari. IDF juga mengumumkan bahwa salah satu serangannya di daerah Kermanshah, Iran, menewaskan kepala rudal balistik Iran, Makram Atimi, dan beberapa komandon batalion dari unit rudal balistik Iran, Pusat Pimpinan Atimi. Serangan rudal balistik Iran merusak pabrik drone Israel di Petah Tikva. Pada hari yang sama, Universitas Syahid Bejahesti di Teheran terkena serangan udara, sehingga jumlah universitas yang terkena serangan menjadi lebih dari 30, menurut Menteri Sains Iran. Minggu ke-6. Pada tanggal 4 April, ledakan dilaporkan terjadi di gedung tambahan pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr serta zona petrokimia khusus Mashhar di Mashhar, Iran. Serangan udara di pusat petrokimia tersebut menewaskan sedikitnya 5 orang dan melukai 170 lainnya. Serangan rudal Iran menghantam di sekitar markas besar IDF Hakiria di Tel Aviv. Pada tanggal 5 April setelah pertempuran sengit, anggota kru kedua yang terdampar dari F-15E yang jatuh pada tanggal 3 April ditemukan oleh pasukan AS dalam operasi penyelamatan, yang mengakibatkan kerusakan pada helikopter, penembakan jatuh sebuah A-10 Thunderbolt II, dan hancurnya 2 C-130 Hercules. 3 anggota IRGC tewas dan beberapa anggota militer Amerika terluka. Pada tanggal 6 April, IRGC mengumumkan bahwa Kepala Organisasi Intelijen IRGC, Mayor Jenderal Majid Kademi, telah tewas dalam serangan udara gabungan AS Israel. Pernyataan mereka mengklaim bahwa Kademi telah memainkan peran utama dalam aparat intelijen dan keamanan Iran selama hampir 5 dekade. Israel mengklaim bahwa Yazdan Mir, seorang komandan berpangkat tinggi dari pasukan Quds IRGC, juga tewas dalam serangan tersebut. Pada hari yang sama, sebelum tenggat waktu Trump untuk menargetkan infrastruktur Iran, Israel melakukan serangan terhadap fasilitas petrokimia Saud Pars di Asaluyeh, Iran. Angkatan Udara Israel mengklaim bahwa 85% ekspor petrokimia Iran telah dihentikan pada saat itu. Sedikitnya 34 orang, termasuk 6 anak, tewas dalam serangan udara AS Israel di seluruh Iran, termasuk terhadap Universitas Teknologi Syarif dan daerah pemukiman. Wakil Presiden Iran dan politisi reformis Muhammad Reza Aref, yang juga alumni universitas tersebut, menggambarkan dugaan penggunaan bom penghancur bunker sebagai simbol kegilaan dan ketidaktahuan Trump. 15 warga Amerika terluka dalam serangan pesawat tak berawak Iran semalam di pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait. Pada tanggal 7 April, pasukan AS mulai menyerang Pulau Khark. Sebagai tanggapan, Iran mengatakan bahwa pengekangan dalam menargetkan infrastruktur minyak di wilayah tersebut tidak akan berlaku lagi. Pada hari yang sama, Trump memposting di Truth Social bahwa seluruh peradaban akan mati malam ini, tidak akan pernah dihidupkan kembali, menyebabkan kekhawatiran domestik bahwa Trump akan menggunakan senjata nuklir. Komentator sayap kanan seperti Tucker Carlson, Alex Jones, dan Anthony Scaramucci mengutuk postingan Trump. Alex Jones, Candace Owens, Marjorie Taylor Greene, dan beberapa Demokrat juga menyerukan agar dia dicopot melalui amandemen ke-25. Gedung Putih membantah mempertimbangkan penggunaan senjata nuklir. Gedung Putih kemudian mengatakan bahwa hanya presiden yang tahu apa yang akan dia lakukan terhadap Iran. Sinagoga Rafiahnia di pusat Teheran hancur dalam serangan udara. Pada tanggal 7 April pukul 18.32 ET, Presiden Trump mengumumkan melalui Truth Social bahwa Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan berdasarkan proposal 10 poin yang dimediasi oleh Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif dan Jenderal Asim Munir. Amerika Serikat, Israel, dan Iran sepakat untuk gencatan senjata selama 2 minggu, di mana Iran juga akan membuka kembali Selat Hormuz. Sementara pengumuman terjadi pada tanggal 7 April di Washington, penerimaan dan implementasi resminya berlaku pada tanggal 8 April waktu setempat di Timur Tengah. Namun Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menegaskan bahwa gencatan senjata tersebut tidak berlaku untuk Lebanon, bertentangan dengan pengumuman Shahbaz Sharif. Nah, itulah apa yang terjadi dari awal perang hingga gencatan senjata. Mungkin bisa kita katakan ini adalah akhir ronde pertama.
Menurut teman-teman, siapakah yang menang pada ronde pertama? Menurut teman-teman, apakah ada ronde kedua? Apakah Iran akan merdeka dari penjajahan Islam? Tulis jawaban teman-teman di kolom komentar video ini ya. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.